Semoga kita bisa meraih. Semua yang ada di sini adalah murid, orang yang ingin sampai kepada Allah. Pagi hari ini keponakan saya datang dari Pasuruan. Biasa beliau termasuk pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pasuruan. Kesempatan yang baik, saya harapkan beliau Al-Habib Abu Bakar bin Hasan As-Saqaf bisa memberikan dua patah kata dalam hebatnya bidzikrillah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Fadhal ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan bersama guru kita, mursyid kita, Sayyidi Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Para habaib, para masyayikh, para kiai yang lain, seluruh umat Islam yang hadir, para bapak ibu muslimin muslimat sekalian, rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan, menghadirkan kita di majlis yang mubarak ini, majlis zikir kepada Allah melalui tariqah yang dibimbing oleh guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Begitu indah lantunan zikir yang kita baca bersama tadi. Dalam kaidah disebutkan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal.
Allah Ta'ala akan memberikan pahala dan balasan kepada kita itu disesuaikan dengan amal kita. Jadi modelnya balasan itu disesuaikan dengan bentuknya amal kita. Karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, maka berzikirlah kepada aku, mengingatlah aku, sebutlah namaku, azkurkum, pasti aku akan mengingat kamu dan menyebut-nyebut nama kamu. Kita semua beruntung pagi hari ini yang berzikir kepada Allah, satu persatu nama kita disebut oleh Allah sebagaimana kita menyebut asma Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, man zakarani fi nafsih zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Barang siapa yang menyebut namaku, berzikir kepada aku dalam kesendirian, maka aku akan sebut namanya dalam kesendirian. Kalau kita zikir sendiri, tidak bareng-bareng, maka Allah akan sebut nama kita juga sendiri dalam zat Allah Ta'ala tanpa ada yang tahu. Tapi berbeda ketika kita berzikir bersama-sama seperti ini, berjamaah seperti ini, bareng-bareng seperti ini, maka kata Allah Ta'ala, aku akan sebut namanya di hadapan khalayak yang lebih baik dari kumpulan mereka di bumi, yaitu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dan majlis semacam ini yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang siapapun yang dekat dengan mereka tidak akan pernah celaka. Jadi tidak hanya yang di depan, yang di belakang sekalipun, yang jauh sekalipun, bahkan ada yang kepanasan masih bertahan berzikir kepada Allah, ini tidak akan celaka kelak di hari kiamat. Kenapa? Berkat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini bagian daripada salah satu metode thariqah kita untuk taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang wasilin, yang sudah sampai kepada Allah. Mereka para aulia, para salihin, itu orang-orang yang sudah wusul kepada Allah, sudah sampai kepada Allah Ta'ala, sudah merasakan kedekatan Allah Ta'ala. Tidak hanya ainul yakin, tapi hakul yakin. Sedangkan kita orang-orang awam yang belum sampai kepada Allah, ini disebut murid. Jadi ada wasil, ada murid.
wasil yang sudah sampai kepada Allah. Kalau kita ini murid, orang yang ingin sampai kepada Allah. Semua yang ada di sini adalah murid, orang yang ingin sampai kepada Allah. Maka untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa wusul kepada Allah, kita harus melewati jalan yang disebut dengan thariqah, didahului dengan syariat, kemudian thariqah, kemudian hakikah, sehingga kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah thariqah itu banyak macamnya. Sayyid Bakri Syatta dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, dalam nazamnya beliau menyatakan, liwahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dha wasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa ka kasratil awradi kasawmis shalah wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwila. Masing-masing aulia, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu punya banyak metode, punya banyak cara untuk bisa sampai kepada Allah. Karena pintu untuk sampai kepada Allah itu banyak. Ada yang memilih kajulusihi bainal anami murabbiya, memilih thariqah dengan cara menjadi pendidik, menjadi ulama, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Ini pangkat yang paling tinggi, pangkat yang paling tinggi. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat ilmu. Karenanya Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu mu'allima, sesungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi muallim, guru yang mengajarkan ilmu. Akrabun nasi min darajatin nubuwati al-ulama, orang yang paling dekat pangkatnya dengan kenabian adalah para ulama. Kenapa? Karena al-ulama warathatul anbiya, para ulama itu ahli warisnya para nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathu al-ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Para nabi itu mereka wafat tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan uang, bukan materi, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Beruntunglah orang yang mengambil satu-satunya pusaka warisan dari Rasulullah SAW, yaitu ilmu. Ilmu ini juga bisa menjadi thariqah, menjadi jalan kita, wasilah kita, perantara kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Yang penting diyakini bahwa ilmu itu bukan tujuan, tapi ilmu itu hanya alat untuk sampai ke tujuan. Karena itu ilmu harus dibarengi dengan adab, dibarengi dengan akhlak. Suatu saat Syekh Jazuli perintis pondok pesantren Peloso pernah sowan kepada
Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Beliau sowan minta ijazah thariqah. Katanya, Mbah Hamid, at-turuqu ilallahi katsiratun, walakin wallahi afdalut turuqi tariqatut ta'alimi wat ta'allum. Jalan ke Allah itu banyak, thariqah ke Allah itu banyak, tapi dari sekian thariqah yang paling utama, paling afdal adalah thariqah mengajar dan belajar, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, itu paling utamanya thariqah. Maka ada yang memilih thariqah ini. Contohnya seperti para a'immah ashabil madzahib, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan dikira mereka itu bukan ahli thariqah. Mereka ahli thariqah, cuman thariqahnya melalui ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, dan sampai madhabnya dianut di seluruh belahan dunia ini. Banyak contoh-contoh yang lain. Ini salah satu cara kita untuk bisa wusul sampai kepada Allah Ta'ala. Selain ilmu masih ada yang lain. Wa ka kasratil awradi kasaumis shalah. Ada juga thariqah itu melalui memperbanyak wirid, memperbanyak zikir. Melalui zikir-zikir kita baca tadi, kalimat tasbih, tahmid, kalimat tahlil, kalimat Allah, Allah, Allah. Lisan kita berzikir, hati kita juga ikut berzikir. Ini juga salah satu metode thariqah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga selain berzikir yang wiridnya itu memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu juga jadi wirid. Jadi wirid itu bukan cuma zikir, sholat sunnah juga jadi wirid. Ada yang wiridnya itu sehari semalam sholat sunat 1000 rakaat. Contohnya Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau model potongan sampean, insya Allah tidak kuat kalau mau niru ini. Jangankan 1000 rakaat, kadang-kadang yang wajib masih bolong-bolong. No? Biarlah cukup donat yang bolong, jangan sampai sholat kita bolong-bolong. 1000 rakaat sehari semalam. Bahkan beliau pernah suatu hari sholat, ada kebakaran, rumah beliau ikut terbakar, seluruh rumah di kanan kirinya sudah terbakar habis. Ketika rumah beliau terbakar, orang-orang teriak-teriak, wahai cucu Rasulullah, segera keluar, selamatkan dirimu, ini api sudah membara. Tapi tidak kunjung keluar, sampai bangunan rumah beliau habis rata dengan tanah. Ternyata dilihat oleh orang-orang, Imam Ali Zainal Abidin masih dalam keadaan sujud. Begitu terbangun dari sholatnya, setelah tasyahud salam, beliau kaget, loh ada apa ini kok rame-rame, rumah saya kok hilang, kemana? Kata orang-orang, sampean ini bagaimana, masa tidak terasa panas, wong kebakaran hebat seperti itu? Kata Imam Ali Zainal Abidin, waduh, saya tadi sholat baca ayat
yang menjelaskan tentang panasnya api neraka, sampai-sampai saya tidak bisa merasakan panasnya api dunia. Masya Allah, mirip dengan sholatnya sampean. Kalau sampean sholat, Masya Allah, kadang-kadang kok berdelok cecek gendaan. Malah kadang-kadang kita itu sholat justru untuk mengingatkan yang lupa-lupa. Naruh kontak lupa, sholat insya Allah ingat. Naruh dompet lupa, begitu sholat langsung ingat. Saking khusyuknya sholat kita. Ini Imam Ali Zainal Abidin. Kalau sampean sama saya jelas nggak kuat mau niru. Niru yang ringan-ringan aja, jangan dipaksa. Niru yang ringan-ringan. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Beliau itu kalau sholat tahajud cuma 2 rakaat. Enteng apa enteng? Ringan. 2 rakaat. Sanggup ndak niru, Pak? Pak, sanggup niru apa ndak? Ada yang sanggup, ada yang insya Allah. Bu, sanggup? 2 rakaat kan ringan. Cuman Sayyidina Utsman itu 2 rakaat, yang 1 rakaat 15 juz, yang 1 rakaat 15 juz. Jadi 2 rakaat 30 juz. Bagaimana? Sanggup? Angkat tangan. Ya minimal kalau kita rawatib lah. Paling tidak itu rawatib, qobliyah, ba'diyah, syukur-syukur ditambah duha, syukur-syukur ditambah witir, syukur-syukur bisa tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Sholli minal lail walau kahal bisyatin, walaupun cuma sebentar. Belajar memperbanyak sholat sunnah selain sholat fardu. Ada juga yang puasa, melalui puasa sunnah selain puasa yang fardu, puasa sunnah. Ada puasa Daud. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Ada puasa Senin Kemis, ini yang diamalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada puasa sunat di bulan-bulan tertentu, di bulan Muharram, puasa di hari Arafah, sebentar lagi Arafah, puasa pahalanya sunnah. Untuk yang tidak haji, yang haji nggak perlu puasa, takut nggak kuat hajinya ya. Ada orang haji, saya jadi ingat cerita. Ada orang haji waktu sampai di Mekah, karena memang tidak ngerti dengan tradisi di sana, dia ke sana sampai di Mekah itu sangunya macam-macam. Kan biasanya jamaah haji Indonesia ini sangunya banyak, sampai mbute. Tahu makanan mbute? Mbute, Pak, bahasa Indonesianya apa ya? Yang mbute lah, dibawa ke sana, ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, dia duduk di pinggir jalan melihat suasana di kota Mekah sambil makan mbute. Ada taksi lewat, haram, 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 maksudnya nawari ke Masjidil Haram. Ini yang makan mbute kaget, waduh, ternyata mbute haram di sini. Ditaruh itu mbute, tidak jadi makan mbute. Akhirnya beli roti. Wah, sudah saya makan roti aja. Beli roti, baru mau dimakan ada taksi lewat lagi, haram, haram, haram. Waduh, roti ternyata juga haram.
ditaruh rotinya, urung ora dipangan. Suwe-suwe kepegelen wis aku menengahi ora mangan. Saya tak duduk nggak makan apa-apa. Baru duduk lewat lagi taksi, haram haram haram. Waduh repot. Saya sudah duduk nggak makan apa-apa masih di haram-haram. Akhirnya ini kepegelen, bodinya diambil, itu taksi lewat yang haram-haram dipanggil, di stop, hop hop hop, disamperin sama orang ini, jangan ke susu haram-haram dulu, coba makan ini bodi. Wong namanya dikasih, orang Arab itu kalau dikasih langsung diterima, apalagi yang ngasih jamaah haji Indonesia, dimakan, begitu dimakan terasa enak, wah ajib, zen katanya. Wah kalau begini ajib-ajib, tadi haram-haram katanya. Nah ini makanya mengerti bahasanya orang itu perlu, Pak. Man alima lughata qaumin salima min makrihim. Orang yang mengerti bahasanya suatu kaum insya Allah selamat dari caci makinya kaum itu. Nah ini puasa Arafah. Kemudian puasa lainnya, puasa di bulan Rajab dan puasa-puasa di Al-Ashhuril Hurum. Banyak sekali macam-macamnya puasa sunnah. Ini juga bagian dari wirid. Kalau puasa nggak kuat, puasa sunnah, model potongannya gini kayaknya nggak kuat puasa sunnah. Kalau nggak kuat puasa sunnah, jangan khawatir, masih banyak jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Di antaranya berkhidmat kepada orang, melayani orang, melayani dengan cara apapun, dengan semua potensi yang dia miliki. Yang pejabat bisa juga bertorikoh dengan jabatannya, melayani umat, melayani masyarakat. Yang ulama dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, digunakan untuk berkhidmat. Berkhidmat itu tidak harus dengan dakwah, tidak harus dengan ilmu. Misalnya contoh, di daerah yang kekeringan, sampean bangun saluran air supaya bisa manfaat, itu juga thariqah. Sampean melayani orang banyak sekali cara-cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanam pohon di daerah-daerah yang sekiranya bisa dimanfaatkan orang, itu juga bagian daripada thariqah. Ini berkhidmat kepada orang, melayani tamu. Saya lihat Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya luar biasa khidmatnya. Beliau ini sudah genap ya ilmunya, ya wiridnya, ya zikirnya, ya khidmatnya. Kalau saya jadi beliau rasa-rasanya tidak kuat ngadepin tamu macem-macem, Pak. Model-model, isinya kebanyakan orang stres, yang punya utang, yang punya masalah, yang punya ini itu macem-macem. Wah kalau salaman Masya Allah luar biasa. Saya karena ngikut akhirnya katut, Pak, ikut disalamani juga. Wah itu ada yang cium, tidak cukup cium tangan, wis dicium wolak-walik, sing didilat kadang-kadang, ngilani. Jari dewi barokah, sing kono barokah, sing kene senep, Pak. Masya Allah, ini berat ini, Pak. Ini khidmat kepada umat. Mudah-mudahan kita doakan Al-Habib Lutfi panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa berkhidmat kepada umat. Kemudian apa? Masih banyak, termasuk yang terakhir adalah sedekah. Sedekah kalau di kitab dicontohkan ngerancak kayu, cari kayu di hutan, dijual, uangnya disedekahkan.
Gampangannya ya sodakoh. Sodakoh itu tidak harus nunggu kaya. Walaupun masih belum kaya, sampean masih bisa sodakoh, semampunya sodakoh. Makanya jadi orang itu jangan bakhil-bakhil, ojo medit, ojo meleki. Wong sing al meditu wal jerikitu wal jitau jeru, ini tidak ada harapan masuk surga. Walaupun zaman wiritan dioyok, tapi kalau bakhil, di surga itu ada tulisan besar, orang medit dilarang masuk, tidak bisa masuk surga. Surga itu darul askhya, tempatnya orang-orang yang lumo, loman, dermawan. Nah, makanya yang ahli sodakoh, semampu kita sodakoh. Lah sodakoh kalau nggak mampu dengan uang, saking fakirnya, saking miskinnya, sodakoh itu tidak harus dengan uang, Pak. Kita tadi zikir itu sodakoh. Pernah suatu saat orang-orang fakir miskin, Jam'iyatul Fuqara wal Masakin, itu sowan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka wadul, bilang, curhat, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur, orang-orang yang kaya enak ya. Lu kenapa? Kata Nabi, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Kami sholat, mereka yang kaya juga sholat, sholatnya sama. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, karena mereka punya banyak harta, mereka bisa nambah pahala dengan sedekah, dengan zakat, dengan haji, dengan umroh. Sementara kami yang miskin, mau sedekah apa yang mau disedekain, mau zakat, wong kita termasuk yang berhak menerima zakat, mustahik bukan muzaki. Kita mau haji, mau umroh, kita nggak punya uang, berarti kita kalah nanti surganya sama orang-orang yang kaya. Tapi inilah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi diberi motivasi, yang fakir miskin dikasih motivasi. Oh, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak bakalan kalah dengan orang-orang yang kaya itu. Kata Nabi SAW, inna fi kulli tasbihatin shadaqatan wa fi kulli tahmidatin shadaqatan wa fi kulli takbiratin shadaqatan wa fi kulli tahlilatin shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kamu baca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, shadaqah, kata Nabi. Kamu baca tahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, sedekah, ditulis pahalanya seperti sedekah oleh Allah. Kamu baca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ditulis sedekah. Makanya para ulama meriwayatkan kalau habis sholat jangan lupa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ada yang meriwayatkan 34 kali. Ditulis pahalanya seperti sedekah. Bahkan sampai-sampai kata Nabi SAW, kamu kumpul sama istrimu itu sedekah. Loh, sahabat heran, gumun, lah kok bisa orang kumpul sama istri ditulis pahalanya seperti sedekah? Kok bisa ya Rasul? Bukankah orang kumpul dengan istrinya itu sedang menumpahkan syahwatnya? Kata Nabi SAW, kalau kamu salurkan syahwat itu kepada yang haram, kira-kira dosa enggak? Ya dosa. Makanya kalau kamu salurkan kepada yang haram dosa, maka ketika syahwat itu kamu salurkan kepada yang halal, kamu dapat pahala.
Apalagi kalau sampai jadi anak, tambah besar itu pahala sedekahnya, Pak. Makanya sampean yang fakir-fakir ini ya sodako itu aja dioyok. Nanti pulang dari sini silahkan bersedekah masing-masing, ya. Selamat bersodakoh ria. Itu termasuk. Nah, ini para hadirin sekalian rahimakumullah. Terakhir, bagi orang mukmin, apapun di dunia ini bisa menjadi bekal untuk akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia ya jangan lupa, tapi redaksinya ringan, jangan lupa. Artinya apa ya? Jangan ngoyo-ngoyo. Tapi kalau urusan akhirat yang ngoyo, apapun yang kamu miliki, ilmumu, jabatanmu, pangkatmu, pengaruhmu, kecerdasanmu, hartamu, kekayaanmu, semua jadikan itu sarana untuk akhirat, mencari keselamatan di akhirat. Lu nuwun sewu, bahkan untuk orang mukmin, Pak, istri saja bisa jadi bekal untuk akhirat. Nggak usah jauh-jauh pangkat, ilmu, nggak usah, istri aja. Asal istri yang bawel, yang cerewet, sampean sabar, bisa jadi bekal untuk akhirat. Loh ya Bu, ini betul ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, man sabara ala su'i khuluqi zaujatih a'tahu Allahu mithla thawabi Ayyub alaihi salam. Kalau ada orang punya istri bawel cerewet, sampai sabar, diberi pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihi salam. Yang amin justru departemen perwedoan. Sebaliknya, waman sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu mithla thawabi Asya imra'ati Fir'aun. Kalau ada wanita punya suami kok kasar perangainya, kereng ya, ngamuan, muring-muringan, sabar Bu, sampean ngadepi, sampean dapat pahala seperti Sayyidah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kok protes sampean? Loh, ini ada ceritanya. Saya tutup dengan cerita terakhir. Ada orang jadi wali gara-gara sabar ngadepi istri. Saya tidak ngarang, cerita ini ada di kitab. Di daerah Yaman Selatan sana ada seorang wali besar namanya Asy-Syaikh Abdurrahman Bajal Haban. Ada yang menyebut Bajal Haban, ada yang menyebut Bajalahban. Biasanya dibuat tawasul kalau kepingin urusan rezeki lancar, tawasulnya kepada beliau, Asy-Syaikh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini istrinya bawelnya luar biasa, cerewet, bawel, pendino, murang-muring terus. Setiap hari mulai pagi sampai sore, sampai pagi lagi istrinya niki cerewetnya luar biasa, ngomel gak mari-mari. Tapi Syekh Abdurrahman Bajal Haban sabar. Suatu saat beliau ini keluar dari rumahnya, ada yang mengatakan diusir sama istrinya, ada yang bilang memang keluar untuk riyadhah. Keluar dari rumahnya, di tengah perjalanan beliau temukan ada satu gua. Karena capek, beliau mau istirahat di dalam gua itu. Begitu masuk, ternyata di dalam gua itu sudah ada 3 orang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, mohon maaf, boleh nggak saya numpang istirahat di sini? Oh, boleh. Kalau cuma numpang istirahat silahkan, tapi urusan makan sendiri-sendiri. Loh, maksudnya gimana? Kami ini kalau mau makan berdoa dulu kepada Allah. Ternyata tiga ini orang wali-wali semua, orang hebat semua. Makanya sampean kalau mau numpang istirahat di sini boleh, dengan catatan nanti kalau waktunya makan sampean juga harus berdoa kepada Allah, minta makan sendiri kepada Allah. Oh ya, saya coba masuk ke dalam gua itu. Hari pertama, orang pertama berdoa, begitu angkat tangan langsung turun dari atas, Pak, grup ya, satu bagi makanan dimakan bareng-bareng. Hari kedua orang satunya berdoa lagi, turun lagi, grup ya, satu bagi, satu nampan, dimakan orang banyak. Hari ketiga juga begitu. Terakhir hari keempat giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sekarang sampean waktunya berdoa. Angkat tangan Syekh Abdurrahman Bajal Haban, baru angkat tangan langsung turun 4 bagi, grup ya, satu orang masing-masing dapat satu. Waget ini orang-orang, wah hebat wiridnya sampean, luar biasa. Zaman pakai wirid apa kok bisa begini? Loh, saya enggak pakai wirid. Loh, enggak, zaman tadi doanya gimana? Ini kami berdoa turunnya cuma satu, zaman begitu angkat tangan kok langsung 4. Kata Syekh Abdurrahman, saya cuma berdoa, ya Allah, saya tawassul dengan orang yang ditawasuli oleh 3 orang itu. Doa saya cuma gitu. Katanya orang-orang ini, saya tahu enggak saya tawasul kepada siapa? Enggak tahu. Saya ini tawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Loh, itu kan nama saya, kata. Jadi ternyata yang ditawasuli di depannya, Pak, enggak tahu. Memang orang ini mendengar nama Syekh Abdurrahman Bajal Haban mau sowan tapi belum pernah ketemu. Jadi ya taunya di situ. Lah Syekh Abdurrahman Bajal Haban sendiri, beliau enggak tahu kalau dirinya wali. Memang wali itu macam-macam, Pak. Ada wali yang masyhur, diketahui orang banyak, orang lain tahu, dia juga tahu kalau dia wali. Ada wali itu yang orang lain tahu, dia nggak tahu. Ada wali itu yang dia tahu, orang lain nggak tahu. Makanya jangan ngeremehkan orang. Wala tahtakir ahadan la'alla fihi wilayatullah. Bisa jadi orang yang kamu remehkan itu walinya Allah. Nah, makanya macam-macam wali itu. Ya ada wali-wali yang model begini, wali murid, wali santri, wali-wali dina, wali jami'il muslimin wal al-ahya'i minhum wal amwat. Macam-macam wali itulah. Ada suatu saat ada satu orang ini ingin sambang ke saudaranya. Dia sudah lama tidak ketemu sama saudaranya. Berangkat dia ke rumahnya saudaranya. Begitu sampai di rumahnya saudaranya, ternyata diketok pintu, yang bukain pintu istrinya. Ditanya, "Sampean siapa?" "Saya adiknya suami kamu." "Oh, kakak sampean masih belum datang." "Loh, kemana?" "Masih cari kayu di hutan." "Ya sudah, kalau mau sampean tunggu." Wah, ini kereng, Pak, bojone, Pak. Akhirnya, ya saya tunggu, ditunggu. Nggak lama datang ini kakaknya. Dari jauh dilihat, kaget adiknya ini, Pak. Ternyata datang ini nggak tanggung-tanggung. Dikawal, yang ngawal bukan banser, bukan sipur, dikawal macan, kanan kiri macan. Kayunya dibawakan sama macan. Begitu sampai, setelah kayunya diturunkan, macannya pergi. Wah, ngumun ini.
Heran, luar biasa sampean Cak. Keramat. Punya wirid apa sampean? Pikiran apa? Nggak pakai wirid. Lah terus, ya ini cukup barokahnya si cerewet ini. Karena saya punya istri cerewet, saya sabar. Alhamdulillah diberi karomah oleh Allah. Macan bisa nurut sama saya. Macan pun bisa nurut, tunduk. Masya Allah, kata adiknya, coba tahu begitu dulu saya milih jodoh yang cerewet. Sampai akhirnya kira-kira beberapa tahun kemudian si adik ini datang lagi ke kakaknya seperti kejadian yang semula itu. Diketuk pintunya, yang buka istrinya, cuman istrinya ternyata berbeda, tidak seperti yang dulu, lain. Ditanya, loh mana suami kamu? Masih di hutan, masih cari kayu, kalau mau zaman tunggu. Oh ya siap, saya tunggu. Ditunggu, ternyata nggak lama datang, kayunya diangkat sendiri dan tidak dikawal macan. Macannya sudah tidak ada. Begitu sampai kaget, loh macannya mana? Dulu sampean keramat dikawal macan, sekarang kok jalan sendiri, ngangkat kayu sendiri, macannya kok tidak ada. Kata kakaknya, waduh, istri saya yang cerewet meninggal dunia. Begitu mati saya nikah lagi, dapat istri sabarnya bukan main. Akhirnya keramat saya diambil sama Allah. Makanya bersyukurlah sampean yang punya istri cerewet-cerewet. Wis sopenono menawa sampean dadi keramat. Insyaallah orang itu kalau istrinya sabar keramut, tapi nek bojone kereng keramat, syukur sabar. Nah ini para hadirin sekalian rahimakumullah, begitu banyaknya jalan untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu media sarana untuk menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira waktunya sudah cukup dan semakin panas. Mudah-mudahan sedikit dari saya ini bermanfaat, dan atas kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kelak diakhiri umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ternyata isi kitab tadi yang dibaca oleh Yai Zakaria dalam kitab Jami'il Usulil Aulia menerangkan bab takwa. Nah tadi buahnya takwa melahirkan ma'rifah, melahirkan keyakinan, melahirkan khauf, melahirkan roja, melahirkan tambah yakinnya kepada Allah, melahirkan haya, melahirkan mahabbah, melahirkan keriduan atas segala perintah Allah Ta'ala yang kita amalkan. Semoga kita bisa meraih. Tapi tolong untuk ibu-ibu ini kalau pulang jangan meningkatkan rewele. Ben bojoku tak goda tambah dadi waline, malah kesumpet itu. Ora stroke bejo itu. Sekian, sudah waktunya memang sudah
jam 9 lebih kita tutup bersama dengan niat yang baik kepada Allah SWT. Doa masing-masing diniatkan yang baik-baik untuk keluarga, untuk agamanya, terutama yang kita anut, keyakinannya, imannya biar selamat, dan untuk bangsa dan negara ini semoga diberi keamanan, diayomi oleh Allah Ta'ala dengan rahmat serta barokahnya, apalagi mendekati pilpres. Jadi tolong dari sedini mungkin ayo kita jaga kesatuan persatuan, keukhuwahan kita bersama sehingga tidak mudah kena gelombang-gelombang ramainya politik. Namanya saja tahun politik, tapi kita ngomong bukan tahun politik, tahun damai, tahun bersolawat, tahun berzikir untuk kesatuan persatuan. Titik beratkan itu saja, sudah selesai. Nanti politiknya aman jalannya. Sekian, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.